yang harus dilakukan oleh misalnya ya pengantin baru, laki-laki, apa yang pertama harus jadi modal sebagai suami? Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Perlakukan. Wahai kalian para suami, istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu Baik. baik. Kebaikan apa yang harus diberikan? 1, nafkah. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Jangan hanya kita ya semangat menikah berumah tangga, tapi tidak semangat menafkahi istri dan anak-anak kita kalau kita sudah punya anak. Yang kedua, kebaikan apa yang harus dipersiapkan oleh suami? Papan, apa itu namanya? Rumah. Rumah. Nah, rumah ini tidak harus yang mewah, tidak harus yang mahal, tidak harus juga milik pribadi. Bisa juga milik orang yang kita kontrak atau kita sewa. Karena makna ma'ruf, makna nafkah itu pun juga ada turunan-turunannya. Tidak dituntut sesuai dengan kemauan istri sementara suami tidak memiliki kemampuan itu. Nah, kemudian apalagi sandang. Sandang itu makanan. Sandang pakaian. Sandang itu pakaian. Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Pakaian ya. Pakaian. Nah, kalau kita ingin istri kita, ini kan satu kesatuan, udah. Suaminya baik, istrinya akan terlihat baik oleh orang. Itu suami siapa? Oh, itu suaminya Bu Nunung misalnya. Oh, itu istrinya siapa? Oh, itu istrinya Encing Abdel misalnya. Maka Nabi memberikan satu resep. Kalau suami pakai pakaian yang bagus, maka berikan juga istri dengan pakaian yang bagus. Jangan zolim, jangan jomplang. Suami pakai pakaian harganya satu pakaian 500.000. Sementara istri 50.000 bayar 4 kali. Tapi pagi, sore, siang, malam. Lunas juga. Jomplang, udah 50.000 banding 500.000. Akhirnya orang bilang, kesian amat ya. Jadi bininya dia, itu lakinya pakaiannya bagus. La ilaha illallah tuh bini. Pakaiannya kayak tidak menunjukkan siapa suaminya. Padahal suaminya yang pelit. Koret, medit. Kedekut. Kedekut. 3 ini sekurang-kurangnya harus dipersiapkan. Selain nanti ada lagi udah bagaimana kita mendidik istri kita. Ya, dalam ibadahnya, dalam berpakaiannya, dalam akhlak dan sifatnya. Ini juga perkara yang akan ditanya oleh Allah terhadap imam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Akan ditanya nanti oleh Allah atas amanah yang dipikulkan di atas pundak kita. Nah, ini pas banget nih ada yang nanya. Sebenarnya kayak imam yang seperti apa atau suami yang seperti apa yang harus diikuti? Atau suami boleh nggak kita menolak perintah suami? Suami-suami yang kayak gimana? Atau imam yang seperti apa? Pada prinsipnya selama kedudukan dia adalah suami kita, maka selama itu pula berlaku apa yang diperintahkan olehnya. Tapi suami saya bukan ahli ibadah, nggak ada urusan dengan ibadahnya. Kedudukan suami itu punya keistimewaan tersendiri. Tapi kalau ditanya, ada nggak perintah yang boleh saya langgar? Atau perintah yang boleh tidak saya taati? Ada. Perintah apa? Perintah ketika kita diperintah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata bimaksiatillah. La ta'ata li ahadin bimaksiatillah. Tidak ada ketaatan kalau dalam urusan kita maksiat, kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayo kamu gak usah sholat lah, kelamaan pakai sholat segala. Ayo cepet-cepet. Itu boleh ditungguin nih sama orang, kondangan. Wah jangan, sholat itu wajib. Kondangan masih bisa ditunda. Tapi ini perintah suami, ya nggak bisa juga. Ini perintah Allah. Artinya kita harus bisa memahami kondisi. Tapi kalau bagaimana dengan puasa sunnah? Lagi puasa sunnah. Suami pengen. Satu, ini adalah bagian ibadah ke Allah. Ini juga bagian ke Allah. Lihat, di sini ibadahnya bernilai wajib. Karena di sana ada ketaatan yang dinilai. Sementara di sini adalah bagian dari kesunnahan. Yang kalau ditinggal tadi, ya bisa kita tunda, bisa kita lakukan di lain waktu. Istilah bahasa sekarang mah nggak apa-apa gitu. Kalau dilaksanakan jadi ibadah. Tapi kita berhadapan dengan kewajiban. Maka tinggalkan yang sunnah, jalankan yang wajib. Layani suami. Mumpung lagi kepengen. Iya. Ntar nggak diminta-minta, salah lagi.
Tapi kenapa kepengennya pas lagi puasa ya? Nah, Itu dia. suaminya juga